Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Waalaikumsalam warahmatullahi dengan wabarakatuh. saudara Rianli ini. Dan dari tahun berapa kita? Tahun lalu ya ketemu ya? Ketemu tuh tahun 2021 bulan September gue ingat. Itu baru ketemu muka. Baru ketemu Sebelumnya muka. kan Sebelumnya kenal tuh dari tahun 2019 kayaknya. kita di salah satu grup yang lu buat Iya, dari tahun berapa tuh? 2018. OSI namanya ya? Iya, OSI itu adalah Organisasi Sinias Indonesia. Organisasi Sinias Indonesia. Kenapa lu bikin OSI? Gue Bikin penasaran sebenarnya. Karena dulu kan gue diajak sama Fritz dulu kan. Diajak sama Fritz itu, dia tuh acting coach. Jadi tahun 2018 kalau nggak salah gue lagi syuting, diajak masuk ke grup OSI, katanya grup Sinias Indonesia, organisasi Sinias Indonesia gitu. Tapi kan gue nggak tahu nih bergerak di bidang apa gitu. Coba gue masuk. Nah kalau dari lu sendiri nih, kayak apa nih OSI itu? OSI itu konsepnya ya dibilang partai bukan, tapi seperti partai. Jadi gimana ya, dia ormas yang setiap daerah di Indonesia ini ada perwakilannya. Bisa dibilang DPD lah kalau kata partai om gitu. Oh iya, oke. Misalnya kan DPC. ya DPC, DPC. regional Aceh, regional Papua sampai ke Manokwari pun Udah ada sekarang. nasional berarti nih? Udah seluruh Indonesia. Dari Indonesia. 2017 gue sama Nasrul itu mendirikan. Akhirnya itu kan tadinya cuman grup WA yang isinya 13 orang. Tahu-tahu merambah jadi banyak orang. Kenapa sampai bisa? 100. Kenapa bisa? Mungkin mereka perlu wadah yang bisa mewadahi ya. Mewadahi itu dalam artian bukan cuma wadah, tetapi ada tujuannya juga. Dan pada saat itu sih simple, tujuannya cuman mendirikan OSI itu cuman buat ini aja, supaya makin luas koneksi di dunia entertain, dunia perfilman seperti itu. Padahal sih niatnya simple ya bro ya. Gua tuh dulu punya cita-cita pengen masuk ke dunia entertain atau dunia perfilman, pengen banyakin kenalannya, caranya begitu, bikin satu komunitas. Cuman karena mungkin namanya adalah organisasi, orang kira ini besar, jadi akhirnya masuk semua, kebanyakan, bahkan para kru dan tim produksi pun pada berbondong-bondong ikut masuk begitu. Iya. Ya karena sebenarnya kalau gue sih ngeliatnya sebagai ajang silaturahmi ya. Teman-teman yang pencinta film atau emang dia entah itu pelakunya atau di balik layar gitu. Awalnya OSI ini sebetulnya cuma buat ini aja orang-orang film ya. Kalau misalkan dia film, silahkan masuk apapun departemennya, mau dia penyutradaraan, mau dia artistik, mau dia bahkan ke ekstra sekalipun boleh masuk. Itu tadinya seperti itu, dari 2017 sampai 2019. Akhirnya di tahun 2020 pas COVID, gue berpikir gimana caranya supaya untuk OSI ini makin luas. Maka dari itu gue ngajak 4 lagi genre lah, yaitu konten kreator, budayawan, ya kan, pelaku teater, sama itu tadi, apa namanya? Gue lupa deh apa. Musik. Enggak, musik enggak. Kalau musik beda. Musik kan udah ada itunya. Musik udah ada Berarti misalkan ini semacam wami. khusus untuk film atau Film akan tetapi diperluas menjadi orang-orang seni teater silakan masuk. Fotografer, fotografer. Akan tetapi semuanya marwahnya harus budaya Indonesia karena OSI ini lebih mengedepankan budaya Indonesia begitu kan. Misalkan yang di Aceh, tolong kalau bikin film pendek angkat budaya Aceh tuh. Terus kalau misalkan di Palembang, ya bawalah sekiranya satu unsur budaya Palembang, misalkan kayak songket begitu, atau pempeknya nggak apa-apa, silakan jadikan film. Walaupun itu hanya film pendek yang tayang di YouTube. Berarti emang lu fokus ke untuk mengenalkan budaya di daerah masing-masing atau gimana? Ke satu gitu, yang kedua memberikan kesempatan buat pelaku film yang ada di daerah-daerah. Karena kan gue pikir bahwa orang yang berbakat film bukan cuma di Jabodetabek aja gitu kan. Memang selama ini kalau gue lihat Hollywoodnya Indonesia tuh emang di Jakarta. Banyak produksi itu di situ, Jakarta sampai puncak begitu ya. Akan tetapi gue pikir, masa iya di Jogja kagak ada sih yang berbakat film? Masa iya di Surabaya nggak ada yang bakat film? Sampai Papua pun gue yakin ada. Makanya gue buka OSI ini untuk ya supaya mereka itu yang berbakat film, mari yuk kita gabung di sini, karyanya kita boomingkan, kita bantu karyanya, bukan dibumingkan ya, artinya karyanya dibantu supaya karya mereka tuh dinikmati orang juga. Gitu. 2019 itu pertama kali festival OSI berarti? Iya, itu 2019. Sinemania 1. Ya, tadinya kan mau dilanjut Sinemania 2 di tahun 2020. Tapi karena terbentur PPKM. PP Palembang lagi. PSBB ya. PSBB sama PPKM. Itu PSBB jadi nggak boleh kan yang namanya saling ketemu muka gitu. Iya.
social distancing. Nggak boleh. Nggak Berarti boleh kumpul-kumpulan begitu. karena COVID lah. Karena COVID. Karena COVID. Akhirnya OSI mengalami vakum dari 2020 sampai 2021. Tapi bakal ada lagi nanti di Sinemania 2. Kemungkinan ada sih untuk melanjutkan yang batal itu. Ya, cuman sekarang masih belum sih kayaknya. Nanti aja deh. Soalnya masih ada yang perlu dibereskan lah gitu. Jadi gini, selama OSI vakum tuh nggak vakum banget, tapi ada diaspora. Ibarat diaspora tuh semakin menyebarkan ke seluruh Indonesia mana nih yang belum tersentuh OSI. Akhirnya berhasil tuh. Yang tadinya Nusa Tenggara Barat itu belum ada OSI-nya, akhirnya ada tuh daerah situ, daerah Flores, Kupang. Sampai ada juga yang di daerah Sulawesi, misalkan Manado ke ujung. Setiap itu ada PIC-nya. Setiap daerah selalu. Setiap daerah tuh ada ketuanya, ada strukturnya juga. Dan mereka punya anggota. Dilantikin ya secara official sama lu atau secara official sama gue, walaupun gue nggak kesana, setidaknya bisa lewat temu muka dengan video call. Dan mereka memang lagi kumpul, dan disitulah mereka menyatakan bahwa saya OSI dan nyebut lah gitu. Ibarat kata kayak sumpahnya gitu. Iya. Bahwa gue di sini mendirikan OSI, menjalani visi misinya, kita satu tujuan. Silakan. Berarti itu sebenarnya enggak. Terus begini, udah selesainya gue bikinin dari sini sertifikat hak kepemimpinan daerah. Sertifikat hak kepemimpinan wilayah. Gitu. Sertifikat hak SHKW disingkat. Iya. Gue tanda tangan di sini, nanti dikirim ke sana dia tanda tangan. Itu berarti udah legal. Oh, udah legalnya lah. Tapi sebenarnya OSI ini legal nggak sih? Legal lah. Ada PT-nya? Ada. Oh, itu jadi gini, dari media Sumatera Barat yang namanya Redaksi Daerah, dia kan PT, dia lah emang legalkan OSI. Gitu. Oh, oke. Berarti ada pihak tiga lah. Ada pihak sebenarnya kan dari si legalitas ini PT. Gitu. Tadinya mau gue legalitasin dengan cara masuknya jadi LSM jadinya, lembaga swadaya masyarakat. Ya jadi kalau OSI dilegalkan masuknya LSM. Tapi kenapa sampai sekarang belum ada waktu yang tepat untuk gimana ya supaya bisa OSI ini benar-benar punya legalitas sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Tapi emang benar OSI sekarang udah aman lah, legal, karena ada yang mempertanggungjawabkan kan gitu. Akan tetapi ya OSI suatu saat bakal punya ini gitu ya namanya legalitas sendiri yang dimana dia udah terdaftar sebagai LSM. Namun semua butuh proses ya gitu. Berarti kayak misalkan lu kemarin bikin Sinemania pertama gitu, itu ada support dana dari PT-nya kah atau apa? Semua dari kantong gua, Bro. Dari lu pribadi? Iya, yang ada ini Palembang itu kan, itu semua dari kantong gua. Dari hadiahnya peserta, dari sewa tempatnya, makanannya, apapun semua tetek bengek kayak gua ngeluarin sendiri. Kenapa itu lu sendiri yang? Karena bener niat, karena niat banget. Kenapa nggak kolektifan dari setiap daerah? Nggak. Atau dari anggota? Nggak, gua nggak mau memberatkan. Jadi seorang pemimpin yang baik tuh kalau bisa jangan memberatkan anggotanya. Benar-benar. Yang bisa ya kalau bisa malah memberikan sesuatu gitu ya. Tapi ini sebenarnya non profit kan? Non profit lah, non profit karena ya tujuan, idealisme. Tujuan utamanya apa? Supaya ini ya sineas di Indonesia ini semakin kreatif lah, semakin maksudnya lebih mengedepankan budaya. Jangan sampai terpengaruh budaya luar. Oke. Berarti lebih ke karena gini, budaya. Gua melihat bahwa perfilman Indonesia ini kan lagi dijajah sama drama Korea. Yang masuk nih hanya karena stasiun TV pengen dapat untung besar, ya begitu. Akhirnya budaya terlupakan. Bro, tapi nggak bisa kita salahin sih. Ya nggak bisa disalahkan juga. Karena akhirnya apa akibat dari K-pop masuk di 2009? 2009 tuh Boys Before Flower ya masuk pertama kali ke Indosiar. Boleh nggak nyebut nama? Boleh dong. Apa-apa. Akhirnya di situ mulailah yang namanya Korea-Koreaan. Terus di tahun 2011 muncullah drama Turki. Akhirnya drama Turki muncullah jadi Turki-Turkian. Ya kapan kita Indonesia-Indonesiaan secara seluruhnya nih? Anak-anak muda zaman sekarang dari penampilannya aja udah terpengaruh budaya Barat misalnya. Tapi sebenarnya kata lu salah pemerintah apa karena masyarakatnya? Yang apa itu? Masyarakat yang kurang edukasi apa dari pemerintah yang tidak memberikan fasilitas untuk atau membangkitkan semangat kebudayaan kepada masyarakatnya itu gimana menurut lu? Itu agak sulit sih ya kalau misalkan dibandingkan sama zaman Orba dulu, apa-apa kan harus budaya, apa-apa harus serba se-Indonesia mungkin. Mungkin pemerintah kita nih terlalu terbuka untuk luar. Jadi luar gampang masuk dan
ya apa yang terjadi, orang-orang Tapi pemerintah Jepang itu kan open. open. Tapi kan karena ada budaya misalkan kayak geisha atau Bushido. iya itu kan mereka di celebrate lah, diapresiasi lah para budayawan sama pemerintah. Makanya budayanya malah makin cinta lah sama budaya karena pelaku-pelakunya itu merasa diapresiasi gitu kan. Nah, sedangkan kan di kita ini Mungkin karena mereka mempertahankan budaya nenek moyangnya dengan bukan fanatik ya. Kita di sini nggak sebut fanatik, akan tetapi mereka bertanggung jawab untuk menjaga budayanya itu. Di Indonesia sebenarnya masih banyak yang menjaga budayanya. tapi ada apresiasi nggak buat para budayawan? Kayaknya untuk di Indonesia kurang deh. Misalkan kalau Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia misalkan. Oke. Gua nggak tahu apakah peserta Piala Dunia dari luar negeri ini mengapresiasi budaya yang ada di Indonesia. Sementara budayawan di Indonesia itu nggak sebanyak yang di Jepang. Kenapa yang di Jepang? Gue ingat tuh ya, waktu Piala Dunia 2002 itu kan Korea dan Jepang itu yang apa sih tuan rumahnya ya. Iya. Salah satu negara, contohnya Brazil sama Jerman itu waktu dia ke salah satu stadion di Yokohama, itu sempat lihat ada beberapa penonton yang pakai bukan seragam, jadi semua ala-ala Jepang. Dia penonton asli Jepang, seragam ala-ala Jepang. Sampai pemain Jerman waktu itu Oliver Kahn kipernya sampai bilang, kalau nggak salah gini, Oliver Kahn kalau nggak salah yang ngomong apa Michael Ballack, gue nggak tahu, lupa. Sampai bilang, wow, saking cintanya pada budaya, nonton bola pun yang mainnya negara lain, dia merasa di negara sendiri sampai baju budaya Jepang pun dipakai. Gitu. Berarti ada dari pemerintah juga kurang ini ya, makanya orang-orang kita tuh malah jadi nggak, budaya tuh malah jadi sesuatu yang asing. Maksudnya jadi nggak asik, kuno atau Jangankan budaya, agama aja udah seperti asing. Mohon maaf ya, maaf nih. Banyak orang yang temen nih kalau agama. banyak orang, karena gue orang teologi sebenarnya. Jadi nyambung-nyambungnya pasti ke agama. Teologi, tau kan teologi? Ya, seperti itu. Gimana tuh? Maaf nih buat penonton ya, bukannya sebuah panatikan agama dan sebagainya. Agama aja udah seperti asing. Asingnya gimana menurut lo? Ini menurut pandangan lo ya, bukan berarti benar atau emang umum menyeluruh ya? Bukannya umum menyeluruh, emang fakta sih. Fakta. Menurut sudut pandang lo? Gus Dur pernah bilang, kita jangan jadi bangsa penakut, apa yang menurut fakta ngomongin aja. Gimana tuh, coba tuh? Gimana? Contohnya gini, Islam lo, Jumat ya, sekiranya hari Jumat. Jam 12 tuh bukan orang-orang pada sholat, ini malah kita ngopi, ngudut, main game. Katanya Islam kok nggak sholat Jumat kan? Bulan puasa, contoh Ramadan. Orang-orang non-muslim aja menghargai yang puasa, tapi kenapa dia sendiri yang katanya Islam? Di depan yang puasa, asik aja ngerokok. Gue di lokasi syuting waktu itu pas syuting bulan Ramadan, itu ada kru yang katanya dia Islam kan, namanya aja Muhammad ya pasti Islam, nggak ada Muhammad nama orang kafir kan. Namanya Muhammad. Bisa jadi. Iya, terus dia kru bagian lighting, kecapean kali. Nggak ada tempat lagi buat ngudut sama ngopi buat dia. Dia ngudut ngopi depan para kru yang lain sama pemain-pemain yang lain aja. Padahal kan dia tahu ada beberapa kru yang puasa juga, ada beberapa pemain yang puasa juga. Asik aja ngudut ngopi sambil nyetek-nyetekin HP gitu. Untung bukan di depan warga sekitar ya di lokasi syuting. Iya. Kalau di depan warga sekitar gue nggak tahu. Itu kan nggak kebayang aja. Pengen negor nggak enak. Pengen ngasih tahu juga, mungkin alasannya mungkin gue capek, nggak sahur, dan sebagainya, macam-macam. Iya sih. Ya kalau itu kan balik lagi ke personalnya masing-masing lah ya. Kadang-kadang kan ada yang memang ya dia agak garis keras, atau emang dia santai, atau malah cenderung nggak peduli, kan bisa jadi ya. Dan satu lagi ngomongin soal garis keras nih, ada juga. Gue pernah lihat, kita bukannya menyalahkan satu sekte ya. Dasar lu kafir, bid'ah lu. Itu pasti sering ya kayak begitu. Ini nggak boleh, ini bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Pernah ada satu cerita begini. Gue lagi mau ini kan baca cerita tentang Isra Mi'raj. Ada temen yang baru hijrah, katanya mah begitu. Nggak tahu baru hijrah apa salah pengajian, gue nggak tahu ya. Sampai bilang, Isra Mi'raj itu apa sih, bukan haram ya, bid'ah. Soalnya dari zaman Nabi tuh nggak ada yang namanya Isra Mi'raj dirayain, gitu. Isra Mi'raj memang ada, kenyataannya ada. Rasulullah tuh dari Yerusalem naik ke langit, itu memang betul, gitu kan.
tapi nggak boleh dirayakan. Begitupun Maulid Nabi, gitu. Terus begitu gua pakai celana lepis yang melewati mata kaki, dia langsung bilang, Isbal. Apa Isbal? Isbal kan vokalis Cowboy Junior ya? Bukan, Isbal itu melewati mata kaki, nanti Oh, gitu. tempatnya di neraka. Oh, bukan offset ya? Bola kaki. Waduh. Ya, Gangguan. seperti itulah. Jadi Oh iya 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 iya. Iya. ibaratnya begitu, yang kenapa asing, jangankan budaya, agama sendiri aja bisa dibilang ya sesuatu yang udah dianggap udah seperti asing, padahal bukan asing. Iya iya iya. Iya. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa Islam itu datang asing, nanti akan pergi dengan asing pula. Fusiku min nafsi bitakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya nggak ngerti deh gue. Iya 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 iya. Nah kalau dari elunya sendiri tuh, lu tuh sendiri apa sih bisa dibilang lu tuh apa gitu? Lu Kalau sineas kah atau Enggak. lu Kalau bidang sebetulnya lebih ke teologi dan spiritual ya, yang ngebahas soal agama-agama, bukan cuma satu agama, tetapi semua agama pun lu gua fokusnya pelajari. tuh ke situ, ke agama aja? Iya, ke agama. Emang dari kecil, dari umur 11 tahun itu, gue udah suka belajar agama. Sampai umur gue 31, gue selalu baca buku tentang agama dan artikel-artikel di YouTube, di Semua agama? buku, semua Atau- agama. Semua agama. Jadi, gue pengen tahu kan sejarah agama ini bagaimana. Ternyata masih nyambung dengan Islam. Sebagai contoh gini, agama Buddha, Ah. yang disembahnya itu katanya Nabi Zulkifli. Gue cocokin, Hmm. bener nggak tuh? Hmm. Di zaman itu, di tahun itu, coba lihat sejarah. Yang naik ke langit kan katanya dia. Enggak, Nabi Zulkifli bukan yang naik ke langit. Oh, yang naik ke langit siapa Nabi apa? Nabi Isa. Itu Bukan kata bukan. Nah, Yang 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 naik di awal yang dia katanya itu nggak meninggal. Mahaguru. Maha Guru, Dia tuh yang mengajari berkuda, yang menjahit. Karmapala. Nabi apa? Idris, Nabi Idris. Nabi Idris. Ada yang mencocokkan, katanya umat Hindu itu katanya Brahma itu, sang Brahma itu Nabi Ibrahim. Hmm. Coba gue lihat dari sisi sejarah. Ah. Segarisnya sama siapa? Hmm. Ternyata memang kalau misalkan gue lihat-lihat dari tahun 670 sebelum Masehi, itu kan Nabi Zulkifli hidup. Hmm. Coba segariskan dengan sejarah sang Buddha nih, yang emang hidupnya 672 sebelum Masehi. Hmm. Katanya begitu. Hmm. Pas digariskan, ini benar nggak sih? Apa cuma beda tempat? Ah. Mungkin beda tempat. Oke. Gitu. Iya, jadi sama kayak ini. Gua ketemu ada teman Kristen. Dia gue baru denger sama dia sih. Satu-satunya dia yang bilang kalau di sektenya dia lah ini mah ya. Jadi Nabi Isa dan Yesus itu bukan orang yang sama. Jadi Nabi Isa itu ya Nabi Isa yang di Islam gitu. Kalau Yesus itu ya Tuhan yang di dia. Jadi bukan di waktu yang sama karena dalam penanggalan, dalam runtutan tuh beda. Dia tuh turunannya siapa, kalau dari Islam tuh turunan siapa gitu. Pada dasarnya ya, kalau untuk jawaban ini, Yesus dan Isa tuh sama, cuman beda penyebutan. Sebagai contoh gini, Muhammad. Kalau di Turki disebutnya kan Mehmet. Kalau di Malaysia disebutnya Mohd. Oh, Mohammed. Mohd. Ya kan? Ya, Kalau ya, di ya. Jakarta, Mamat. Iya, kalau di Betawi, Mamat. Tapi sama nggak intinya Muhammad juga? Sama. Emang Begitu. di Betawi Mamet ya? Iya, di Betawi Mamat. Tapi bukan si Mamat Pasar Jangkrik. Yang ngedek tuh. Mamet. Baru tahu gue, Mamet. Iya, Mamat itu. Oh gitu. Terus kalau kan Muhammad itu beda-beda penyebutan. Kayak di Turki, Mehmet. Ya kan? Terus kalau di Cina, Mo. Jadi kalau misalkan ada orang Chinese yang marganya Mo, itu biasanya Muslim. Gitu. Ya. Kalau itu tahu. Begitupun dengan Isa. Hmm. Dalam bahasa Yunani disebutnya Kristos. Kalau dalam bahasa Ibrani, Yesua. Kalau Yesus itu kepleset dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Akhirnya menjadi bahasa internasional Yesus. Pada abad 19, nama Nabi Isa itu Yasu Al-Masih. Tapi sekarang berubah jadi Yesus Kristus. Itu gabungan dari bahasa Ibrani, Arab, Yunani, Penyebutan aja. dan berarti. Romawi kuno. Penyebutannya. Disambungin semua jadi Yesus Kristus. Orangnya sama, Isa Al-Masih. Berarti tuh teman gue sesat tuh aliran itu. Sekte Bukan, sesat. kalau itu sekte mungkin saksi-saksi Yehua. Di agama Kristen kan ada. Iya. Di agama Kristen Iya, ada iya. sekte tuh. Iya, iya. Namanya sekte saksi-saksi Yehua. Iya, Yang iya. dianggap sesat sama orang Kristen sendiri. Sama Kristen sendiri sesat ya. Siapa penganut saksi? Tapi enggak, dia juga Siapa? ngeledekin saksi Yehua, saksi Yehua juga dia. Jehovah Witness. Ya, siapa orang terkenal yang menganut agama itu? Michael Jackson dan keluarga. Itu Jehovah Witness keluarga. Itu anutannya itu, agamanya.
Dia mah kayaknya emang Emang bener dia menghina Yehova Witness. Contohnya di Islam ada Syiah yang dikata-katain melulu gitu. ya ya. Ya mungkin Yehova Witness tuh Syiahnya Kristen. Sorry orang Syiah. Iya iya iya. Terus lu kenapa ke sinetron? Maksudnya ke sineas lah gitu, bukannya ke ya mau jadi ustadz atau jadi ulama gitu kalau lu memperdalam media agama gitu. Kalau gue mau buka rahasia buat semua penonton. Wes. Eksklusif. Eksklusif aja di Hanya di Madonna American Life. gimana gimana. Cita-cita gue tuh yang sebetulnya pengen jadi wali kota. Wih, ngeri. Karena kalau pengen jadi masuk politik bagaimana kan harus dikenal dulu. Gimana caranya supaya gue punya nama? Gue memanfaatkan dunia entertain itu supaya punya nama dan naik nama gue. Akhirnya elektabilitas tuh ada. Oh, oke. Berarti jalurnya jalur prestasi. Jalur prestasi, jalur karya. Iya, jadi kan ada karya juga gitu. Oh, Dan iya, karya-karya iya, gue iya, juga sebagai lagu, sebagai contoh. Insya Allah nanti kita mau rilis nih lagu yang sekarang bikin. Oke, oke. Kasih tahu nggak? Kasih tahu dong bocorannya. Contohnya Jakarta Mei 98. Itu lagu di mana gue juga sih ngalamin ya korban selamat bisa dibilang. Akhirnya gue bikin lagu. Oh, karena lu real etnis China atau Bukan. apa? Sebetulnya bukan. Nyokap itu keturunan Filipina murni. Bokap? Bokap Sunda. Oh, enggak, malah nggak ada Cinanya? Ada Dari? nenek. Oh, dari nenek. Ibunya bapak. Oh, oke, oke, oke. Makanya ada, berarti lu kena dampak tuh di tahun 98 itu juga? Ya kena. Kena tuh? Kenanya. Diapain tuh lu, diapain? Waktu itu gue ingat banget Dibully lu, dibully, kan? satu hal yang gue ingat. Bapak gue bilang, kita jangan keluar rumah. Mata kita berbeda dengan mata mereka. Gue sampai bilangnya gitu. Spesifik mata? spesifik. Bapak gue bilang, gue ingat banget tanggal 10 Mei, bokap tuh ngomong katanya, jangan keluar. Karena kita nih matanya beda sama mereka. Terus? Matanya beda. Kenapa nih? Wah, kenapa nih? Ada apa nih? Mata kita tuh beda sama mereka gitu. Kamu jangan keluar rumah gitu. Kalau misalkan mata, aduh ya. Tisu. Tolong. Mata kita beda sama mereka. Jangan keluar. Tapi gue ngeyel malah keluar sama 4 teman gue. Gue ingat namanya Rizky, Fairosli, Ari, dan Felix. Sampai hari ini 4 teman gue nggak tahu kemana. Setelah gue keluar. Kenapa tuh? Imprem nih. 4-4-nya. Jadi gini ceritanya, gue nekat main, kata bapak gue jangan keluar. Tapi 4 teman gue nyamper ke gue. Rian main yuk. Itu Chinese semua 4-4-nya? Mungkin. Enggak, 3 yang Chinese. Satu 3. lagi pribumi, cuma matanya sipit. Itu si Rizky. Matanya sipit. Namanya juga Rizky ya? Rizky, Ari, Fairusli, dan satu lagi Felix. Felix itu, dia sebetulnya bapaknya masuk Islam. Jadi dia ikut masuk Islam. Jadi 4-4 ini Muslim. Oke. Gua pun sama. Main ceritanya ke satu jalan. Di situ Daerah mana? Jalan Raya Hankam, Pondok Gede. Oke. Jalan Raya Hankam. Gue ingat banget waktu itu mau ada pendeta dari luar. Pendeta dari luar gereja. Dia ngumpet di sini. Sini masuk. Gue ikut aja apa kata pendeta itu masuk. Tapi keempat teman gue bilang, ini bukan rumah ibadah kami. Kita nggak diajarin masuk sini. 4-4-nya teman-teman gue lari keluar. Nggak tahu kemana. Gue ikutin aja kata pendeta masuk situ. Masuk. Begitu masuk, kok di dalamnya juga ada yang ngumpet. Ada yang cinci. Oh, agamanya Buddha mungkin ya. Dia di situ sambil doa. Nggak tahu doa, nggak tahu apa. Pokoknya tangannya seperti orang berdoa. Dia ketakutan. Begitu. Terus juga ada beberapa mas-mas yang kebingungan kelihatan. Berarti rame. Sekitar 20 orang dalam gereja aja. Ngumpet. Gua di bawah mimbar. Pendeta itu seakan menyelamatkan. Dia jangan situ. Tahu-tahu apa? Besoknya teman gue tuh keempat, bahkan sampai hari ini gue cari-cari di Twitter, di Instagram, nama lengkap dia gue tahu gitu. Facebook dan sebagainya. Nggak ada. Di rumah, daerah rumah? Daerah rumah. Makanya pada pindah semua. Pada pindah tapi nggak ada kabar. Orang tua mereka pindah keluar, tapi nggak ada kabar mereka pindah. Tahu-tahu pindah aja, rumahnya udah kosong aja. Oke. Sampai sekarang masih misteri, nggak tahu keempat teman gue itu kemana gitu. Tapi emang ada kejadian apa tuh di situ? Misalkan ada
apa kan penjarahan waktu itu kan, terus Sebetulnya pemerkosaan, masih- dibakar-bakarin. Kalau gue perhatikan, seingat gue dulu masih aman sih. Artinya masih banyak angkot lewat. Heeh. Bukan banyak sih, paling ada 1, 2, 3 Ada angkot. lah, ada. Angkot yang bacaannya Koperasi Wahana Kalpika tuh lewat-lewat gitu. Sweeping gitu ada. Nggak ada, paling cuman ada satu tentara lagi duduk ngopi, gue inget. Tapi matanya gini, mungkin kepengaruh rezim Orba, jadi ya gitu dia. Berarti cerita di balik lagu ini tuh lu lebih menceritakan tentang apa tuh? Di Jakarta, apa judulnya? Jakarta Mei Mei 98. 98 apa tuh? Yang lu mau sampein apa tuh di lagu ini? Ya, jangan sampai keulang lagi deh. Gitu. Heeh. Karena gue pikir ini lebih parah dari Suriah gitu. Tapi lu ngeliat nggak sih yang kayak di jarahnya kayak gitu, lu ngeliat langsung? Enggak. Enggak Karena sempet itu di ngeliat. mall, kalau itu kan di mall-mall Jakarta. Dia yang di pembunuhan, dibocok-bocokin, Jangankan di Jakarta, di Medan dan Surakarta juga parah sama. rumahnya yang dibakarin gitu, ada Iya. di daerah. Kalau di daerah Bekasi Hankam di Pondok Gede, Heeh. itu bukan penjarahan, tapi dicari orang-orang yang pribumi ya. Syuting gitu ya. Bukan sambil megang bambu yang tajam itu, dibilang ada Cinanya nggak, ada Cinanya nggak. Sampai saudara teman gue ya ada yang ngalamin. Nggak tahu. Heeh. Nggak tahu sebabnya apaan sih gitu. Heeh. Sampai bawa bambu ya, dia bilang ada Cinanya nggak, ada Cinanya nggak. Heeh. Dicari, yang Cina siapa? Oh, beruncing gitu. Bambu diruncingin. Gue nggak tahu sebenarnya buat apaan. Nggak ngerti. Tapi sampai dibakar mah enggak ya? Nggak, cuma ditanyain, ada Cinanya nggak, ada Cinanya nggak. Mana Cina? Apa sih sebabnya gitu? Gua waktu itu umur masih 8 tahun sih, 8 tahun jalan. Tapi gua tuh nggak terlalu paham juga ya kenapa waktu itu Cina diincer. Ya mungkin karena ini sih, sebabnya itu. Sebabnya karena kan krisis moneter waktu itu. Heeh. Sampai ada temen gue dari Tegal cerita, namanya Risco. Tadinya orang tuanya mau ngasih nama ke dia Krismon, karena dia lahir pas Krismon. Udah nangis ketawa lagi, beginilah saya. Iyalah, harus begitu. Terus Cerita, emang masalahnya itu, karena inflasi waktu itu kan, inflasi Indonesia ngalamin inflasi. Sebabnya karena punya utang besar sama Cina, apa bagaimana? Kurang paham sih soalnya tuh. iya, makanya kenapa spesifik Cina yang dibantai gitu maksudnya. Kalau misalkan orang luar harus dibantai, kenapa para bule-bule yang ada di Indonesia tinggal saat itu nggak Ya itu dia kan diculik enggak juga? kan. Makanya lebih Ternyata Cina malah aja. dibiarin, lebih ke Cina aja. Kenapa tuh? Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga sih gua soalnya. Kurang paham sih, sampai Kurang sekarang paham. masih misteri. Iya. Sampai sekarang masih misteri. Soalnya kalau ngomongin Krismon, ngomongin inflasi, ngomongin kesusahan karena asing Oh, misalnya. ini sensitif banget bicara kayak gini. Sampai Iya, ada negara-negara lain lah di itu, tapi nggak kenapa-napa. Tapi kenapa spesifik orang-orang Cina gitu? Sampai traumatisnya emang gue juga banyak kan gara-gara teman-teman kan. gue yang ngalamin sendiri lah, nyaksiin langsung. Satu hal yang nggak bisa gue lupain tuh waktu ada anak kecil umur 5 tahun, matanya dicolok begini, colok. Kukunya panjang sih abang-abang itu. Sama siapa? Sama abang-abang dicolokin, mau kemana lu? Mau kemana lu? Anaknya nangis-nangis gitu. Anak kecil nangis-nangis. Gimana sih kalau mata dicolok-colokin? Gue nggak bisa ngebayangin kalau itu anak gue. Gitu. Iya. Ngeri juga ya begitu ya. Tapi dari kelunya sendiri tuh enggak ya untungnya. Alhamdulillahnya enggak kelunya. Ya karena ada yang di situ si pendeta itu ngejagain gitu. Enggak kan, enggak cuma di hari itu doang, ada di hari-hari lain enggak aman. Ada juga. Apa tuh kayak yang kena ke lu langsung? Di tetangga tuh ada yang ngeluh, katanya gentengnya bocor. Kenapa? Ngedengar ada lemparan batu. Nggak tahu dari mana. Iya. Sekolah sampai diliburin berapa hari ya. Gitu. Berarti ini bentuk keresahan lu lagu ini ya? Bukan resah lagi, jadi gue khawatir nih kalau keulang lagi, jangan deh gitu. Enggak sih kayaknya. Jangan Kayaknya enggak nih, apalagi Jokowi kan bagus. Wih, gokil. Buat Pak Jokowi, saya suka kamu. Wih, gokil. Nggak bisa 3 periode sih. Coba kalau bisa. Ada gak? Pas lihat calon presiden ada muncul Ganjar. Pak Ganjar kan juga sampai dalam hati tahu gini, mendingan Pak Jokowi 1 kali lagi deh Pak. Kenapa tuh? Kenapa? Maaf Pak Ganjar. Tapi baru Ganjar ya sebenarnya. Baru Ada Ganjar, Pak Anies. Katanya Pak Prabowo juga. Prabowo juga mau naik kan. Sekarang Gerindra lagi kuat. Al-Eldul kan pada masuk Gerindra. Jadi Sandiaga out, Al-Eldul in. Anjay. Jadi anak-anaknya Ahmad Dhani masuk gitu. Masuk kan? Pada ke Gerindra kan? Ya jangan kan Mulan Jamila juga udah jadi DPRD dari fraksi Gerindra. Iya, dari Gerindra juga. Ahmad Dhani kan CS Prabowo. Oke. Idola gua tuh Ahmad Dhani. Tapi kalau dari pandangan politik lu nih 2024 gimana nih? Kira-kira. Kayaknya sih adem-adem aja ya. Yang pasti selama Indonesia masih zaman reformasi gitu ya. Nah,
nggak akan seperti Orba ya, dimana tahu sendiri Orba kan macam-macam door, emang harga naik sampai ada di truk itu gambar Soeharto bilang enak zamanku tuh, dalam hati enak dasmu teh. Iya. Maaf ya, ya emang sih enak ya, cuman dalam hati gue juga bilang enak dasmu teh. Enggak, sebenarnya kan kalau gue pribadi sih karena masih kecil juga kan waktu itu, jadi Emang nggak waktu tahu. tahun 98 umur lu berapa? Gue baru 2 tahun atau 3 tahun. Berarti tuan gue ya. Hah? Tuan gue berarti. Iyalah, gue masih muda. Gue Emang baru 25 tahun. Umur berapa umur? 25. 25. Heeh. Oh. Ini ditonton ribuan orang. Ya, maksudnya masih under 10 lah. Gue kan masih di bawah 10 tahun waktu itu. Jadi gue nggak terlalu Sama. ngerasain. Pada saat itu umur gue masih 8 tahun jalan kan. Hmm. Sekitar 7 tahun Desember baru umur 8. Iya. Iya sih, waktu pas itu juga kan gue lagi di rumah saudara gue tuh di Tangerang. Gak boleh, tadinya gue mau pulang kan lagi liburan sekolah kan waktu itu. Gimana mau pulang orang jalanan di blok semua. Iya. Yang ngeblok bukannya portal, bukannya aparat yang berhak memblok jalan. Mau tahu siapa yang ngeblok? Preman-preman itulah. Preman-preman yang kan waktu zaman Soeharto ada Petrus ya yang bertato aja di tembakin. Pada saat itu semuanya ngeliatin tatonya masing-masing. Sampai bilang, "Woi Petrus, ditantang, ayo tembak." Gitu. Sambil ngeliatin tatonya. Isu Petrus tuh menarik juga sih sebenarnya. Oh iya, Petrus. Iya. Zaman Soeharto tahu sendiri lah macam-macam door. Iya. Kalau sekarang di Korea Utara. Tapi lebih tertata men jadinya men. Ya tertata memang. Tetapi kebebasan berekspresi dan kebebasan berbicara tuh jadi kurang. Iya. Gue lihat nih Rocky Gerung ya. Iris kuping gue kalau dia ngomong seperti itu di zaman Soeharto, antara 1-2 hari hilang dia. Wiji Tukul hilang, tahu kan? Iya. Kemana Wiji Tukul sekarang? Terus suaminya Eva Arnas hilang gara-gara ngomong soal politik pada saat itu. Iya emang nggak boleh banget ada pemberontak itu. Oposisi nggak dibolehin banget. Iyalah. Sama kayak di Suriah lah ya. Oposisi tuh dibantain. Iya. Iyalah, karena kan sebenarnya kalau penguasa kan punya kepentingan kan. Ya kalau nggak sesuai sama kepentingannya ya harus out lah pasti kan gitu ya. Sama aja kan kayak di organisasi kan. Kalau misalkan nggak sesuai sama ketua, ya mendingan jangan ada daripada hancur kan organisasi gitu kan. Iya nggak sih? Sempat ada yang nanya kalau misalkan cita-cita gue jadi wali kota sampai misalkan ya. Kalau misalnya, bro lu kalau misalkan jadi presiden lihat ada pemberontak itu gimana? Bunuh kah? Eksekusi kah atau bagaimana? Gue suruh dia pindah ke negara lain. Itu aja. Ngapain mesti ngilangin nyawa? Kalau misalkan nggak sepaham sama ideologi presidennya sekarang, suruh dia keluar ke negara lain. Tapi kalau dia nggak punya duit gimana pindah ke negara lain? Hah? Dia nggak punya duit. Kasih waktu sampai 3 bulan. Kasih waktu. Kan di Indonesia ini ada negara tetangga, ada kampung gua Filipina misalnya, ada Singapura, ada Malaysia, itu dekat deh. Iya. Ada orang di sosmed tuh, gua nggak betah di Indonesia, gua mau pindah aja ke Bali gitu. Padahal Indonesia juga anjing. Goblok netizen. Tapi kita penutupan promosi lagu lo dong. Kira-kira di lagu lo ini bakal ngebahas tentang apa dan bakal untuk siapa tujuannya? Apakah untuk ke politika itu yang tadi agenda lu menjadi wali kota? Kalau untuk yang politik mah mungkin bukan politik sih ya. Lebih mengarah ke ya seperti Iwan Fals gitu. Dibilang kehidupan sehari-hari juga bukan, akan tetapi ya bisa dibilang bukan kritik sosial lagi, apa sih namanya disebutnya? Tentang inilah, tentang kehidupan pasti ya. Sebenarnya mah ini respon lu terhadap di tahun itu gitu lah ya. Iya. Makanya setiap kali gue denger, ya gue juga tadi sempat nyanyinya itu sambil gemeter juga, makanya agak suara tuh agak turun naik. Ya namanya trauma gimana sih ya. Bahkan nih penonton, kalau gue hilang ingatan, gue tetap ingat masa itu. Kalau misalkan kepala gue kejeger gitu, hilang semua ingatan, tapi momen itu tetap gue ingat. Mei 98 tuh tetap ingat. Kenapa? Berbekas di hati. Sama waktu gue ditinggal mantan.
Kalau gue hilang ingatan, dia tetap ada di hati kan, tapi nggak hilang dari otak. Oh, oke. Makanya move on itu susah banget. Jauh buat lu semua yang gampang move on, salut. Oh, oke. Gue sampai sekarang masih susah ngelepasin diri dari mantan. Udah sih 90% doang, tinggal 10%-nya belum. Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang penting jangan stalking IG-nya aja. Ya. Gimana kalau suka lagi repot ya udah. Harapan lu untuk Osi? Harapan gue untuk Osi. Gimana? Kedepannya bakal ada program apakah yang kalau untuk Osi saat ini kayaknya belum terlalu diseriusin dulu deh. Yang pentingnya penyebaran aja dulu. Gue sekarang lebih pengen naikin nama dulu deh. Gitu. Demi cita-cita yang belum tersampaikan. Wali kota, kalau lu wali kota mana nih? Bogor. Kenapa? Karena nyokap dan bokap gue ketemu di situ dan lahirlah gue. Siap. Dan emang gue mencintai kota itu. Oke, berarti saingannya Bima Arya nanti. Pengennya sih gini, ngomong-ngomong si Bima Arya, gue pengen Bima Arya duduk di samping gue bilang, Rian, nitip ya Bogor. Dia nepok pundak, langsung dia pergi. Gue mimpin. Begitu dia udah jauh, terima kasih Kang atas jasanya buat Bogor. Oke. Gue nggak ngomong yang jelek-jelek ya. Cukup ucapkan terima kasih. Sekarang bagian saya. Oke. Siap. Kalau begitu, terima kasih Rian Lee. Iya. Dan semoga bisa jadi wali kota Bogor. Amin. Tapi masih jauh lah. Yang penting album dulu beresin nih. Ada 12 lagu. Itu salah satu langkah untuk menjadi wali kota, untuk mendapat aspirasi rakyat. Gokil. Contohnya itu kan nggak semua lagu dari satu album itu ya nggak semuanya tentang cinta. Paling yang tentang cinta ya sama gua sama ayang gua yang sekarang ini memuji dia, memuji kecantikannya. Lebih ke umum lah ya. Lebih ke umum seperti itu. Iya, karena yang diterima di pasar yang umum kan, yang gitu-gitu cinta-cintaan. Ya makanya kan jadi lagu gua tuh nggak semuanya tentang idealisme gua sendiri, yang pasti yang ngincer pasar juga. Gila. Kan kalau misalnya mau sukses harus disukai banyak orang juga. Kan mau jadi wali kota Bogor. Amin. Thank you, Rian. Apa? Satu lagi, pasti ada yang nanya. Lu kalau misalkan ditakdirkan jadi wali kota Tangsel gimana nggak jadi Bogor? Ya kagak jadi, pengennya Bogor. Berarti buat kota lain jangan harap. Pasti, gue yakin mama pasti milih gue dah. Siapa yang nggak mau? Thank you, Rian. Sampai ketemu lagi. Siap. Let's close this 131 first.